Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalatu wa da'wat. Wa huwa yaqbalu taubatan ibadihi syayat. Allahumma shalli ala haqqi wal anam wa ala alihi wa sahbihi sahibul walikam ma'bad. Puji syukur tanti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin, pada malam hari ini, hari Kamis, malam Jumat 28 Desember 2023, kita diberi keistiqomahan, kita dipertemukan kembali, disilaturahmikan kembali dalam kajian rutin SMI bersama para PMI, dan pada malam hari ini temanya yaitu urgensi pengkaderan dalam organisasi gerakan PMI bersama Bang Rusdi, Ketua Jaringan Departemen Buruh Bidnaker DPP PKS. Kemudian acara yang akan kita bawakan pada malam hari ini, setelah pembukaan kita akan membacakan surah Yasin, setelah itu kepada materi, diskusi, dan doa penutup. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Fitri, Teh Lin, yang selalu memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini, yang alhamdulillah istiqomah ya, berapapun orangnya kita terus berjalan. Dan alhamdulillah juga pemateri selalu siap dan selalu ikhlas bersedia memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Semoga acara pada malam hari ini membuka jalan untuk kita terbukanya ilmu-ilmu yang lain, dan Allah tetapkan keistiqomahan serta kebaikan-kebaikan yang lain kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tasyurna min ibadika sholihin fi dunya wa ukhra wa li washabihi wa sallim barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya lanjutkan acaranya, ada pengumuman sedikit. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tanggal 17 kemarin tanggal berapa teh? 24 ya. Pada tanggal 24 Desember 2023 pada hari Ahad, kepengurusan SMI di Hong Kong alhamdulillah sudah terbentuk dengan diketuai sebagai oleh Teh Fitri ya, Fitriyanti. Selamat Teh Fitri, semoga amanah, berkah, tetap jaya, dan menjadikan SMI ini sesuai harapan semuanya dan apa yang menjadi kebutuhan para PMI selain bekerja untuk menggali potensi teman-teman tersedia, dan tidak hanya di negara Hong Kong, dan kita masih tersambung di Indonesia hingga teman-teman insya Allah mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan atau suatu hal selain uang, yaitu ilmu, dan tetap terjalinnya kekeluargaan bersama SMI. Alhamdulillah juga sebagai wakilnya saya mendapat amanah juga. Bismillah, mohon doanya semuanya. Semoga saya sehat dan amanah yang terpenting ya, karena saya juga yakin gak yakin tapi harus yakin, hanya bisa berdoa. Semoga Allah terus kasih semangat kepada saya dan bisa membantu Teh Fitri juga. Selamat juga kepada Mbak Artem sebagai sekretaris dan Mbak Endang sebagai bendahara. Teman-teman mohon doanya untuk kami semua. Semoga dengan amanah yang kami emban menjadikan SMI menjadi sukses dan sesuai harapan para PMI serta harapan ketua-ketua sebelumnya.
Kemudian untuk kepengurusan insya Allah nanti akan terbentuk sendiri, mungkin tidak bisa disebutkan sekarang ya. Baik teman-teman, selamat ya Teh Fitri ya, Mbak Artem dan Mbak Endang. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu bacaan surat Yasin ya, yang disampaikan oleh Mbak Darsi. Tafadhol Maksudullah Mbak Darsi. Baik, baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم محمقون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من كان بحرص الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأتنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها كربا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نكرهم فلا شرف لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ووعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون ووجوههم في ظلال على الأرائك متقون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لسلكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم هم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmana bil-Quran. Terima kasih banyak kepada Pak Darsi. Semoga menjadi amal jariah dan terkabulnya hajat-hajat jenengan. Begitu pula Amin. kepada kita yang mendengarkannya, semoga menjadi cahaya-cahaya kebaikan di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan kepada pemateri kita, yaitu alhamdulillah selamat malam Bang Rusdi. Sudah hadir nggih? Baik teman-teman, pematerinya sudah hadir Bang Rusdi. Beliau adalah Ketua Jaringan Departemen Buruh Fitnaker DPPKS. Akan menyampaikan tema pada malam hari ini, urgensi pengkaderan dalam organisasi gerakan PMI. Tafadhol Maskura Bang Rusdi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Bang Rusdi. Teh Fitri, suara saya bisa terdengar nggak? Dengar, coba di miss call deh teh. Baik. Oh, baru masuk kita. Baru masuk. Ada 2 jam berarti ya? Selamat malam Bang Rusdi. Apa lagi ke toilet apa lagi ini kali. Enggak, ini Udah di miss call? Sudah. Enggak, ini ada 2 teh nama Bang Rusdi. Oh. Yang ini menghubungkan ke audio, baru menghubungkan ke audio. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ini malam, terima kasih banyak sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini mohon maaf di dalam rumah sinyal kurang bagus, saya harus keluar rumah dulu nih. Baik. Iya. Ini Oke. ada 2 ya Bang Rusdi. Saya off cam ya karena sinyalnya Baik. lagi jelek nih. Ini akunnya ada 2 ya? Iya, satu saya pakai laptop, satu pakai handphone nih. Laptop Baik. kayaknya masalah, jadi saya pakai handphone nih. Harus keluar rumah dulu. Oke. Baik. Ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah
wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah. Di malam yang berkah ini kita bisa silaturahim dan juga terus mengkaji ayat-ayat Allah dalam rangka untuk menyongsong kebangkitan Islam dan juga dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk memantaskan diri kita bahwasanya kita pantas untuk mendapatkan amanah-amanah besar yang insya Allah akan kita pikul dalam rangka untuk memantaskan diri kita bahwasanya kita juga pantas mendapatkan surganya Allah dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iwafillah rahmatullah, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini sengaja saya ingin menitik beratkan kepada satu tema penting bagi sebuah organisasi, yaitu tentang urgensi kaderisasi ya bagi organisasi sahabat migran Indonesia. Nah, dalam sebuah organisasi ya, selain ada posisi ketua, sekretaris bendahara, maka salah satu bidang yang paling penting adalah namanya bidang pembinaan atau bidang kaderisasi. Ya, kaderisasi adalah kalau ibarat tubuh gitu kan, bermanusia, dia adalah jantungnya organisasi. Organisasi-organisasi yang memang dia concern terhadap perjuangan jangka panjang terhadap dakwah, maka bidang kaderisasi adalah bidang utama, bidang yang paling utama dibanding bidang-bidang yang lainnya. Karena kalau dia concern terhadap bidang kaderisasi, maka insya Allah organisasi akan langgang. Dan sebaliknya, kalau satu organisasi tidak serius di bidang kaderisasi, ya terhadap kerja-kerja kaderisasi, maka bisa dipastikan organisasi itu akan mati pelan-pelan gitu kan. Nah, saya ingin berangkat dari satu problem realitas, ada kesan itu kan, dan sering kita jumpai, sering kita dengarkan, kalau di organisasi yang aktif lo lagi, dia lagi gitu kan. Yang aktif, kalau orangnya banyak, tapi kok yang aktif cuma itu lagi, si dia lagi segala macam. Nah, itu adalah satu potret selain ketidakmaksimalan dalam konteks manajemen organisasi. Yang kedua adalah dalam konteks kaderisasi, ya, tidak ada regenerasi, tidak ada peningkatan kompetensi, kualitas dari tim-tim atau orang-orang di bawah kita, sehingga pengurus utama, pengurus inti ya makin pinter, ya satu sisi makin pinter, makin ketika dia merasa paling pinter ya dia merasa bebannya hanya dia yang sanggup untuk mengemban, mau nggak mau akhirnya rasa kurang percaya diri, rasa kurang percaya kepada tim menjadi tumbuh, gitu kan? Wah dia nggak bisa nih segala macam. Ya bukannya orang lain nggak mau, tapi karena kita kalau dibebankan pada orang lain tidak jalan nih, gitu kan, tidak maksimal. Nah itulah bentuk dari satu kegagalan kita dalam melakukan sebuah proses kaderisasi. Nah itu sekali lagi hakikat tentang organisasi dan hakikat terkait dengan kaderisasi. Karenanya organisasi-organisasi manapun yang dia punya visi besar, punya tujuan besar, maka dia akan sangat concern terhadap yang namanya bidang pembinaan kader atau bidang kaderisasi. Nah, kalau di Indonesia, organisasi terbaik itu adalah TNI Polri. Mereka punya sistem pendidikan yang luar biasa bagusnya, gitu kan. Baik untuk tingkatan staf, tingkatan perwira, ataupun tingkatan para jenderal-jenderalnya. Mereka punya sistem pendidikan yang rapi. Ada yang untuk yang bawah ya cukup latihan-latihan teknis, yang udah mulai menengah udah latihan manajerial, yang udah atas mereka udah bicara tentang leadership, tentang problem solver dan segala macamnya. Nah, itu yang di TNI. Nah kalau di organisasi sebelum ada PKS dulu orang mengatakan adalah HMI namanya, Himpunan Mahasiswa Islam
sebagai organisasi yang punya sistem kaderisasi yang terbaik, ya, karena memang hampir semua tokoh-tokoh politik di Indonesia itu adalah alumni dari HMI, dari mulai Pak Anies Rashid Baswedan, Ustadz Hidayat Nur Wahid kalau di kita, terus juga kalau di kita ada Ustadz Irwan Prayitno, termasuk juga Mahfud MD, itu semuanya alumni HMI, ya. Tapi belakangan karena dia nggak konsisten dengan penguatan ilahiyah, nilai-nilai keislaman, maka yang menguat materi-materi tentang politik dan hanya organisasinya. Ya, nanti kita akan bedah tuh, ya. Sehingga hari ini yang dinyatakan salah satu organisasi terbaik dalam konteks kaderisasi adalah PKS. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa PKS dianggap terbaik hari ini, ya? Nah, apa muatan dan kontennya nanti kita pelajari. Nah, itu saya ingin coba eksplorasi tadi, bahwasannya realitas pertama tadi bahwasan di sebuah organisasi lo lagi. Nah, yang kedua adalah organisasi kok nggak maju-maju gitu kan. Nggak maju-maju berarti tidak ada wacana narasi perjuangan, ya, yang ada ya cuma gosip, yang ada hanya apa namanya, ngeblok sana ngeblok sini, tapi tentang narasi perjuangannya ada. Karena tadi proses kaderisasinya melalui berbagai macam program-program, baik program pengajian rutin kayak seperti ini ataupun kajian-kajian atau pelatihan-pelatihan atau pembinaan secara berjenjang itu nggak dilakukan. Sehingga organisasi yang langgeng adalah organisasi yang punya narasi atau yang disebut dengan gagasan atau yang disebut dengan ide. Nanti sehingga kita kenal dengan sebutan dengan ideologi atau ideologis, ya, ide organisasi yang ideologis insya Allah akan langgeng, ya, tapi juga nanti ada syarat-syaratnya lagi, ya. Tapi organisasi yang tidak ideologis pasti akan hancur, pasti akan pecah, gitu kan. Karena yang menguat adalah pragmatisme, kepentingan pribadi, ambisi pribadi, kemudian ya nggak berkembang tentang ruang-ruang diskusi, tentang pelatihan leadership, pelatihan komunikasi, dan seterusnya lah. Ya, organisasi Tukiem setelah pengurusnya dibentuk nih, ini kan SMI udah dibentuk Hongkong ya, Mbak Fitri selamat ya, dan teman-teman udah dibentuk sebagai pengurus SMI Hongkong. Setelah itu mau ngapain tuh, gitu kan. Nah, yang pertama adalah tadi kaderisasi. Nah, saya tadi mengangkat problem kaderisasi adalah tadi, ketika organisasi stagnan. Kenapa organisasi stagnan? Karena nggak punya ideologi, nggak punya narasi, nggak punya cita-cita. Ya, ide itu tentang gagasan, tentang cita-cita besar kita mau ngapain. Cita-cita besar, gitu kan. Cita besarnya ingin tadi ya, misalkan ingin memakmurkan bumi, gitu kan, sebagai tugas kekhalifahan kita. Nah, itu narasi kita tuh. Ya, dalam konteks yang lebih ringan lagi adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita menegakkan kebenaran, mengajak orang lain untuk berdakwah, ya, mengajak orang untuk kebaikan, mengajak orang untuk hijrah. Itulah yang disebut dengan proses kaderisasi salah satunya, selain amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kira-kira apa namanya yang mau kita bahas hari ini. Bagaimana organisasi kita nggak lagi, bagaimana organisasi ini kemudian visioner, punya narasi perjuangan, sehingga ketika organisasi ini visioner, insya Allah nih harapan kita SM ini akan menjadi organisasi besar, organisasi berpengaruh. Ya, dulu HMI berawal dari seorang namanya Lapran Pane di tahun 47. Kemudian lahir tokoh-tokoh semua partai dari HMI. Ya, juga TNI segala macam. Pokoknya intinya mereka yang konsen terhadap pengkaderan, sistem kaderisasi, pasti dia sukses. Pasti sukses. Ya, tinggal bagaimana kita merumuskan sistem kaderisasinya dan hakikat kaderisasi. Nah, itu kira-kira yang mau kita bahas pada malam ini. Nah, kemudian lanjut, gitu kan. Kenapa kita harus mengkaderisasi? Ya, nah, kaderisasi. Saya ingin menyampaikan satu kata kunci tentang Islam, gitu. Bahwasannya adalah konsekuensi apa sih inti ajaran Islam? Inti ajaran Islam adalah tentang bahwasannya tentang ketuhanan. Itu poin pertama. Tentang bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhan kita. Apa yang disebut dengan Tuhan? Ya, Tuhan itu sebenarnya nggak boleh didefinisikan, tapi ini dalam konteks kita lebih untuk bisa memahami, Tuhan itu adalah segala yang mendominasi hidup kita.
Tuhan itu adalah segala yang paling kita pentingkan. Tuhan itu sesuatu yang paling kita utamakan. Dia Tuhan. Tuhan itu bisa, tanda petik ya, bisa berupa anak, bisa berupa suami, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa hobi. Itu Tuhan. Ketika waktunya ibadah, kita nggak ibadah, berarti kita telah menuhankan sesuatu selain Allah. Ketika sesuatu yang kita anggap penting adalah bukan Allah, itulah Tuhan kita. Nah, itu pemahaman dasar seperti itu tentang Islam. Itu hakikat ajaran Islam. Nah, itulah yang membuat kita menjadi tinggi. Karena apa? Karena Allah itu tinggi. Ya, Allah itu mulia, Allah itu sangat mulia, sangat mulia, sangat besar gitu kan, maha benar. Maka ketika kita menempelkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kita menjadi besar, akan menjadi tinggi. Ya, maka Islam itu tinggi dan meninggikan, nggak ada yang bisa mengalahkan. Apa yang bikin tinggi itu karena ada Allahnya. Gitu. Maka poin utama tentang tema sentral kaderisasi adalah bagaimana mengenal Allah, mengenalkan seluruh anggota kita terus mengenal Allah, yang disebut dengan namanya ma'rifatullah, ya ilmu ma'rifatullah. Maka program kaderisasi satu utamanya adalah tadi itu bagaimana kajian-kajian tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, siapa Allah, kenapa, apa sih bedanya manusia dengan Allah gitu kan, kenapa kita harus menyembah Allah gitu kan. Allah itu punya sifat apa aja. Kalau dulu kita kecil kita belajar apa namanya Asmaul Husna, belajar tentang 13 sifat-sifat Allah segala macam. Nah, ini yang harus paling mendasar nih. Ya, sehingga kita ngerti, pada akhirnya kita ngerti bahwasannya adalah apapun yang kita kerjakan, termasuk dalam berorganisasi, termasuk kita hari ini kerja, adalah orientasinya karena kita ingin menggapai ridha Allah. Karena kita ingin melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting adalah bagaimana ketika kita merasa Allah adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan pada level gitu kan, pada titik kita menjadikan Allah sebagai kekasih kita gitu kan, seperti Rasulullah gitu kan, maka bentuk kecintaan kita paling tinggi pada sesuatu adalah penghambaan tanpa syarat. Nah, itu yang disebut dengan konsepsi orang-orang yang telah memaknai syahadat dengan benar. Ya, kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah kita akan mencintai Allah, dan kemudian yang ketiga adalah kita akan mengatuhi apapun yang Allah kehendaki. Dan sekaligus kita akan meninggalkan segala macam apa-apa yang Allah nggak suka. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya pada akhirnya nanti adalah kita akan mendapatkan sesuatu yang disebut dengan kekasih Allah. Bagaimana Allah mencintai kita, gitu kan? Allah mencintai kita. Nah, itu adalah materi paling mendasar dari kaderisasi. Ya, jadi kajian-kajian ke depan nanti selain kita kemarin ngebahas wakaf segala macam itu sebenarnya udah turunan tuh. Tapi yang paling utama adalah dalam proses kaderisasi, dalam proses materi-materi pengkaderan bagi sebuah organisasi Islam, gerakan Islam, maka yang paling utama adalah tentang kajian mengenai Allah. Ya, dari mulai ma'rifatullah, nanti ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam, ya, ma'rifatul insan. Nah, itu luar biasa tuh materi yang paling mendasar. Kalau itu udah paham itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang hebat lah, yang disebut dengan Allah kuntum khairu ummah gitu kan, kamu adalah umat terbaik yang Allah hadirkan untuk menyerukan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Bahkan dalam ayat selanjutnya, janganlah kamu merasa lemah, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'la in kuntum mu'minin. Kamu adalah umat terbaik gitu kan. Bagaimana kita menjadi umat terbaik? Sederhana. Bukan karena kita bisa ini, itu enggak, itu skill teknis gitu kan. Kita akan menjadi umat terbaik adalah ketika kita mengenal Allah, siapa Allah, kemudian kita akan tunduk patuh sama Allah, bahkan kita akan merasakan getaran-getaran yang luar biasa ketika kita bersama Allah. Ya, nah materi kaderisasi yang paling berdasar bicara itu, karena itu juga adalah substansi dari hakikat Islam. Nah, maka orientasi organisasi bukan hanya itu sebagai organisasi training,
bukan hanya sebagai itu organisasi pelatihan, tapi itu organisasi yang kita sebarkan terus-menerus pada anggota-anggota kita ke bawah. Nah, karena SMI ini baru dibentuk dan hari ini kita sedang menata bangunan-bangunan SMI itu gitu kan, menjadi bangunan yang tertata rapi segala macam, maka kita akan memulai dengan bagaimana penguatan pemahaman kita tentang Allah. Kalau dalam bahasa literasinya itu akidah. Bagaimana kita mempunyai akidah, akad itu ikatan. Kita mempunyai ikatan yang kuat dengan Allah, gitu kan. Sehingga apapun yang kita pikirkan hanya Allah, 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 Allah. Gitu kan. Allah yang kita pentingkan, kembali lagi kepada Allah, intinya apapun lah Allah. Nah itu yang materi tentang Allah. Yang kedua adalah materi tentang dakwah. Setelah kita mengenal Allah, setelah kita kemudian memahami siapa Allah dan kemudian siapa diri kita, yaitu sebagai hamba, kita sadar justru sebagai hamba semulia-mulianya diri kita adalah bukan karena kita punya jabatan tinggi, bukan saya jadi anggota DPR, saya jadi presiden partai, saya jadi presiden Indonesia, saya jadi menteri, saya jadi pengusaha, bukan. Semulia-mulianya manusia adalah ketika kepala dia itu sejajar dengan kakinya dia. Ketika dia mau sujud dan tunduk hanya kepada Allah, ya dalam bentuk sholat. Maka orang yang nggak mau sholat adalah orang paling sombong. Nah, posisi iblis kan sederhana, dia nggak mau sholat, dia nggak mau tunduk patuh sama Allah. Ya. Nah, jadi yang kedua adalah setelah kita memahami Allah, yang kedua adalah kita memahami tentang hakikat kenabian, hakikat kenabian dan hakikat kemanusiaan. Hakikat kenabian adalah dia sebagai pembawa risalah Allah. Ya, pembawa risalah Allah. Tugas Nabi adalah mengkader orang, mengajak orang untuk berbuat baik, ya bersatu dalam satu ikatan, satu bangunan dakwah yang luar biasa. Ya, jadi ikatan Bunyanun Marsus ya, yang rapi tertata segala macam. Nah, maka dakwah ini menjadi kata kunci kedua tuh. Kedua bahwasanya nggak cukup kita berhenti pada syahadat gitu kan, berhenti pada syahadat, tapi kita kemudian berlanjut kepada materi bab memahami sholat, yaitu bagaimana kita mengajak orang lain dalam satu tim. Ya, nah kata kuncinya dakwah. Kaderisasi adalah mengajak orang lain, yang paling ringan adalah mengajak orang lain. Nah kemudian bukan hanya mengajak, tapi juga terus bertumbuh kualitasnya, kuantitas dan kualitasnya. Apa yang paling terkait kualitas? Ya tadi memahami Allah, memahami tentang hakikat kenabian, memahami hakikat tentang Rasul, memahami tentang hakikat kemanusiaan, dan memahami tentang alam semesta, memahami tentang konsepsi individu, ya siapa kita, ya manusia sebagai individu, sebagai marifatul insan ya, siapa kita, siapa manusia, manusia terbuat dari apa, kenapa manusia gampang berkeluh kesah, manusia itu gampang sekali lupa diri, manusia itu gampang sekali hilap. Nah itu harus kita pelajarin tuh. Nah baru kemudian kita belajar lagi tentang hakikat masyarakat. Ya, apa itu masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Bagaimana membangun keluarga yang kuat, yang harmonis, yang luar biasa lah. Nah itu basisnya adalah individu. Maka kita sepaham itu individu, keluarga, masyarakat, nah, terakhir adalah negara. Nah, maka materi-materi nanti kaderisasi dalam SMI, kita akan bahas marifatullah, kita akan bahas marifatul Rasul, marifatul insan, tapi kita juga akan bahas tentang bagaimana konsepsi keluarga, bagaimana membahas konsepsi masyarakat, dan bagaimana membahas konsepsi negara. Nah, kira-kira gitu tuh. Ya, kita nanti harus paham juga bagaimana mekanisme organisasi. Organisasi bukan hanya kumpulan orang yang tadi baguyuban, ngumpul sono, ngumpul sini, enggak. Tapi organisasi adalah punya narasi, punya visi, punya orientasi, gitu kan. Kemudian diterjemahkan dalam kerja-kerja organisasi, diterjemahkan dalam proses-proses kaderisasi. Bagaimana trainingnya nanti, ya model trainingnya ada yang model training, ya kita ada likoani, pekanan, kemudian nanti ada yang namanya kalau di kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia namanya Daurah Marhala 1, Daurah Marhala 2, Daurah Marhala 3 dan seterusnya lah, gitu kan. Nah, sekali lagi adalah di luar yang lain-lain mari kita bahas tentang ekonomi, sosial, maka sekali lagi kaderisasi ini menjadi kata kunci.
Nah, pimpinan-pimpinan organisasi adalah ideolognya. Ya, mereka harus paham ini nih tentang cita-cita besar SMI didirikan, tentang kerja-kerja besar SMI ke depan mau apa gitu kan. Nah, insya Allah kalau memang kita kayak gini, ya maka insya Allah tuh eh, mudah-mudahan gitu kan kita adalah orang-orang yang punya semangat yang sama dengan pendiri Muhammadiyah. Siapa pendiri Muhammadiyah? Masih ada ingat gak siapa namanya? Pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Ahmad Dahlan. Dahlan. Nah, kita juga sama punya visi yang sama dengan pendiri NU, Hadatus Syekh Hasyim Asy'ari, ya dan seterusnya, pendiri HMI, ya Lapran Tani dari UI Jogja, kita pendiri PKS, Ustadz Hilmi Aminuddin, Ustadz Rahmat Abdullah segala macam. Kembali ke visi dulu nih, kembali ke narasi perjuangan. Sehingga kalau kita punya visi narasi, nah kemudian kita rumuskan dalam konteks pengkaderan, terus segala macam, maka insya Allah kader-kader SM itu adalah kader-kader yang visioner, kader-kader yang senantiasa dia akan terus berilmu, mengejar ilmu, mengajak orang lain berdakwah, gitu kan, nggak gampang patah semangat, nggak gampang baperan, dia akan terus menjadi leader, dia akan terus ngemong, dia siap menderita, gitu tuh, ya, karena dia adalah guru, dia terus menjadi guru, dia akan menjadi guru bagi bagi bina apa namanya bagi junior-juniornya, dia akan menjadi guru dan sepanjang masa. Maka tipikal orang kaderisasi ini tipikal orang yang nggak yang mungkin dia nggak ngetop di sebuah organisasi. Sama lah kayak siapa yang menjaga NU itu selain dalam konteksnya ada Allah adalah kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang sangat ikhlas gitu kan, yang di kepalanya nggak ada orientasi dia mau jadi partai apa namanya anggota dewan, mau jadi apa namanya dapat jabatan di pemerintahan, dipandang oleh pemerintah, enggak. Mereka yang ada di otak mereka adalah bagaimana dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memang apa namanya kemudian dia tidak populer di masyarakat tapi dia populer di langit. Nah, ini tipikal tipikal orang kaderisasi nih, ya, kiai-kiai host gitu kan. Kalau di Jawa dibilangnya apa tuh? Paku buminya lah itu kan. Sama di PKS juga sama. Para murobi-murobi kita itu mereka nggak populer di masyarakat. Orang lihatnya biasa aja. Tapi justru di tangan mereka lah apa namanya PKS ini berkembang. Mereka mungkin hanya pengurus biasa di DPC, pengurus biasa di tingkat ranting atau nggak dikenal lah. Tapi justru orang-orang ikhlas inilah ya yang dia rela membersamai kita, mengasih ilmunya, ya mengasih apapun yang dia miliki buat kita semua. Dia peduli sama kita, keluarga kita, nasib kita segala macam. Nah, saya berharap besar gitu kan. Kita semua di sini SMI adalah orang-orang yang punya mental mental apa namanya mental kaderisasi tadi itu. Kalau dalam konteks NU dan pesantren mereka adalah kiai-kiai yang memang luar biasa tuh. Ya mereka nggak pernah. Nah ciri mereka nggak pernah takut ya terkait masa depan. Besok mau makan apa mereka nggak pernah takut. Mereka tidak pernah bersedia atas masa lalu. Maka surat atau ayat ya wala haufun alaihim walahum yahzanun itu diulang-ulang dalam Al-Baqarah dalam surat-surat lain itu lebih dari 10 kali ya. Itu adalah tentang apa namanya ciri-ciri orang hebat, ciri-ciri wali-wali Allah. Nah, orang kaderisasi kayak gini nih. Dia ideolognya, dia pemikir, dia ideolog gitu kan. Tapi juga dia bukan hanya mikir, tapi dia bisa kerja. Karena salah satu keberhasilan kaderisasi Nabi adalah bukan hanya dia berpikir, bukan hanya dia ideolog, tapi Nabi adalah mencontohkan langsung. Nah, itulah kehebatan Nabi dalam mengkader para sahabat adalah ketika semua yang dilakukan Nabi adalah contoh-contoh baik. Selain itulah sebagai uswah gitu yang paling baik lah. Nah, dalam konteks modern nanti akan kita bahas model-model kaderisasinya. Tadi ya daurah dasar, daurah lanjutan, daurah tingkat atas segala macam lah. Kalau bawah itu biasanya hanya membangun bagaimana kesadaran dasar. Kalau apa namanya yang level menengah itu udah bicara tentang bagaimana problem solver. Ya, nah bicara yang lebih atas lagi itu bicara tentang strategi itu. Strategi bagaimana SAI menjadi organisasi yang hebat, mandiri, punya usaha, punya ini bisa menduduki orang di partai politik dan seterusnya. Nah, kira-kira itu tuh teman-teman
karena bicara kaderisasi tadi panjang ya, paling nggak sebagai pengantar, saya ingin ngajak teman-teman, ayo, kalau teman-teman pengen SMI itu akan terus ada, walaupun kitanya semua udah meninggal, maka mau nggak mau, yang pendiri-pendiri ini adalah harus orang-orang yang memang punya punya akidah yang kuat, yang lurus, yang bersih, punya ideologi yang lurus, yang bersih, kemudian juga punya mental tawakal yang kuat, kemudian juga dia punya keikhlasan yang luar biasa, punya kesabaran tingkat dewa, ya, dan seterusnya. Ini mungkin sebagai pengantar, saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada yang mau perlu didiskusikan, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amirah kemana ini? MC-nya nggak. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, mungkin MC-nya lagi ada halangan sebentar ini. Kalau nggak saya yang bertanya boleh Pak, Bang. Ya. Ya. Kita diskusi ya. Ya, silakan. Ya. Ini kan alhamdulillah saya dapat mandat ini ya, memimpin sebagai ketua SMI Hong Kong gitu kan. Sebenarnya kan Hong Kong SMI sudah berjalan udah 1 tahun lebih lah kayaknya gitu ya. Cuma kepengurusannya baru dibentuk sekarang ini gitu. Saya minta saran masukannya gini, terkadang gitu saya pribadi gitu kendor semangat gitu, merasa lelah gitu saat udah lama gitu kan untuk merangkul banyak orang gitu untuk bergabung ini, tapi kadang benturan-benturan itu tuh terutama untuk di dalam gitu ya, terus ada aja gitu kan, sama apa, jadi kadang apa di luar apa ya, saya jadi jadi bingung, di luar ekspektasi kita gitu kan gitu, kayak teman-teman yang ternyata tadinya udah apa ya, udah kita ini ternyata geraknya mereka kurang semangat gitu. Jadi ke kitanya juga jadi rada patah semangat, itu gimana untuk memotivasinya gitu Pak. Apalagi kalau ada benturan-benturan kayak ada hal-hal negatif dari pandangan dari orang-orang luar gitu. Untuk memotivasi diri untuk apa ya, tetap semangat gitu. Soalnya kadang kita juga kan lelah dengan pekerjaan kita sendiri gitu kan di sini sebagai sebagai PMI seperti itu. Minta apa, nasihat dan saran-sarannya Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang lelah itu adalah orang yang kerja itu. Nah, orang yang kerja, yang berpikir, nah itu bagus ya. Tinggal bagaimana lelahnya kita itu kemudian tidak membuat kita kemudian menjadi mundur dari dakwah. Nah, struktur manusia, diri kita ini ada 3. 1 fisik, yang kedua pikiran, akal, ya. Yang ketiga adalah ruh kita nih, ruhiyah kita. Nah, lelah fisik itu biasa. Nah, yang kedua kemudian lelah pikiran, itu juga biasa gitu kan. Nah, yang repot nanti kalau lelah pikiran dan fisik bertemu tuh, ya. Nah, satu sisi sebenarnya lelah fisik dan lelah pikiran itu nggak akan jadi masalah kalau kemudian ruhiyah kita kuat, ya. Kita dekat sama Allah terus gitu. Kita paham hakikat hidup ini segala macam. Insya Allah lelahnya fisik itu dan lelah pikiran itu nggak akan jadi masalah gitu kan. Nah, pikiran itu memang terbatas. Bukan berarti kita nggak boleh berpikir bebas. Ya, saya ini basicnya HMI. Kalau HMI kan banyak berpikir gitu. Nah, bahkan itu kita ada pertanyaan tuh. Kenapa kita nggak boleh berpikir bebas? Apakah Tuhan takut dikritisi? Nggak gitu, nggak gitu. Insya Allah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah Allah berikan solusinya. Jadi kita nggak usah mikir
nggak usah mikir cari solusi lagi. Yang perlu kita lakukan adalah kita mentadaburi seluruh firman-firman Allah melalui Quran dan juga melalui hadis. Insya Allah udah ada beres. Semua masalah tuh udah beres. Ya, kok masih pusing karena kita belum mentadaburi Quran, mentadaburi kisah-kisah para sahabat-sahabat. Kenapa 30% Quran itu adalah berisi tentang kisah-kisah. Nah, itu bukan hanya sekedar kisah, tapi tentang bagaimana solusi-solusi cerita-cerita para nabi-nabi terdahulu yang punya masalah besar gitu kan. Ada Nabi Adam di mana anaknya pada konflik kan, gitu kan. Beribut antara Habil, Kobil, saling bunuh-bunuhan. Terus bagaimana kisah Nabi Nuh, istri sama anaknya nggak ikut di dalam berdakwah. Itu kan luar biasa tuh. Seorang nabi, anak istrinya malah nggak ikut sama nabinya, itu kan luar biasa. Kita malu kita kan. Atau Nabi Ibrahim, dari awal dia berdebat dengan ayahnya, kemudian dia lama nggak punya anak, ketika punya anak, anaknya harus disembeli, dibunuh. Ini luar biasa nih. Bayangin teman-teman tuh, udah lama nggak punya anak kemudian disuruh disembeli. Nah itu kan ujian luar biasa. Ya, ujian kecintaan luar biasa. Terus ada Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari setiap bayi yang lahir harus dibunuh. Dia masuk istana. Setelah dia masuk istana, Allah ngasih tugas yang berat luar biasa tuh, yaitu bagaimana dia harus mengingatkan Firaun untuk supaya taat sama Allah. Ya, atau kisah Nabi Isa, Nabi Ayub dan seterusnya lah. Nah, itu adalah ada hakikatnya. Termasuk Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Allah angkat dia dari sumur, tapi kemudian setelah Allah memuliakan, diuji lagi dengan Zulaiha. Ya, diuji terus. Maka hidup ini adalah ujian sampai akhir. Jadi kalau kita nggak mau ada ujian, ya mati aja. Gitu kan. Itu janganlah. Kalau kita belum waktunya mati, kita mau mati, itu namanya bunuh diri. Bunuh diri itu walaupun bukan bunuh diri fisik, bunuh diri pikiran, nah itu udah nggak boleh tuh. Nah, bagaimana kemudian kita jadi orang yang kuat, gitu kan? Orang yang kuat, nah kuat mental. Kuncinya kuat ruhiyah. Nah, dulu saya kalau lagi lemah, saya dulu baca buku namanya Mahabbatullah. Bagaimana kita mencintai Allah dan Allah cinta sama kita. Ya, nah kita harus paham tuh kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya. Nah ini sekali lagi kita kita jadi perlu belajar terus-menerus agar menjadi namanya yang disebut dengan insan kamil, insan sempurna. Apa itu insan yang sempurna? Ya, tadi ketika fisik kita insya Allah sehat, pikiran kita juga bisa kita memaksimalkan. Nah, yang ketiga adalah ketika ruhiyah ini, justru yang paling penting adalah ruhiyah. Ruhiyah kita ini, kolbu kita, kemudian hati kita, ruhiyah kita ini senantiasa dekat sama Allah, sehingga nanti nafs jiwa kita itu nggak jadi nafs yang labil. Jadi nafs lawamah gitu kan, yang labil, tapi atau nafs yang amarah, bawahnya marah, emosi mulu. Nah, kenapa kita menjadi pribadi yang emosi, menjadi pribadi yang lemah, gampang, linglung? Karena dia nggak mengenal Allah. Karena dia jauh dari Allah. Sholatnya nggak dipahami sama dia. Ya, dia nggak pasrah sama Allah, nggak memahami hakikat Allah itu apa, gitu kan? Dia tidak memahami hakikat hidup itu apa. Hakikat hidup ini tadi bagaimana menggapai ridho Allah. Apa-apa yang kita lakukan adalah Allah suka sama kita nih. Bagaimana kemudian tadi kita terus mengkaji bagaimana Allah cinta sama kita. Ya, bagaimana kita kemudian bagaimana Allah cinta terhadap ternyata. Ya, bagaimana ketika kita seret rezeki, anak pada ngelawan, masalah banyak, ternyata setelah dimulai dari ketika kita banyak dosa. Nah, banyak persoalan-persoalan itu ketika tadi ya, pikiran lemah, fisiknya lagi ngedrop, pikirannya nggak labil, satu sisi ruhiyah kita kering gitu. Nah, ketika ruhiyah kering ini, akhirnya kita bersentuhan dengan maksiat. Mulai dari kita ngelihat yang porno, yang pornografi, mulai kuping kita dengerin gibah-gibah, mulut kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang Allah nggak suka gitu kan. Apalagi itu banyaklah hati kita bermaksiat sama Allah segala macam. Nah, kalau udah gini maka emang mau nggak mau tuh kita harus
pahami lagi tuh hakikat hidup kita. Ya, kemudian kita pahami lagi hakikat doa. Kita berdoa sama Allah, ya Allah selamatkan saya, beri petunjuk saya. Insya Allah Allah selamatkan. Nah, dari mana cara menyelamatkan? Ternyata sederhana. Dimulai dari kita bertobat. Nah, kita insya Allah kita sadar, oh ya ternyata kita banyak salah selama ini, sehingga masalah muncul, ya masalah kemudian terus menerus. Insya Allah sih masalah ada aja, tapi Allah janji kalau kita tawakal bertakwa sama Allah, maka Allah yang akan cukupkan rezeki kita. Allah yang akan mudahkan urusan kita. Bahkan Allah akan menjadi pelindung kita ketika orang lain benci. Nah itu udah ini tuh. Ya kayak Rasul lah gitu kan. Rasul kan diuji terus sama Allah, tapi kan nama dia harum terus. Beda sama kita, kita diuji sama Allah, tapi nama kita jelek gitu kan. Nah jadi bagaimana resepnya? Nah tadi itu banyak mengikuti baca atau mengikuti kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Ya tadi Mahabbatullah, ya buku-buku tentang bagaimana kita mencintai Allah dan Allah cinta. Siapa yang mencintai Allah itu? Yang cinta Allah ya yang golongan-golongan tadi ya, anak. Allah suka orang tua yang rajin ibadah, tapi Allah lebih cinta anak muda yang rajin beribadah. Allah suka orang kaya yang sering sedekah, tapi Allah suka orang miskin yang sering bersedekah, gitu kan. Allah suka macam-macam lah, gitu kan. Pokoknya justru dibalik sama Allah tuh. Makanya nggak sama nih teman-teman yang punya ujian berat, tapi insya Allah dibalik ujian itu insya Allah adalah kemuliaan. Nah sehingga nanti insya Allah kita akan sabar, kita dimulai dari taubat kita sama Allah, kita sholat taubat, kemudian banyak berzikir, banyak evaluasi, ya Allah kayaknya saya banyak salah nih. Tidur kita mulai dengan istighfar dulu, banyak istighfar segala macam. Nah kemudian terus deketin orang soleh, minta nasihatnya gitu kan. Ketemu orang soleh, kita minta nasihatnya, kemudian dengerin kajian-kajian tentang taubat, kajian tentang tauhid gitu kan. Insya Allah tuh ya, kisah-kisah orang yang jatuh bangkrut, nah itu enak tuh. Kisah orang yang pernah sakit, kemudian Allah Allah beri pertolongan. Rata-rata mereka punya pengalaman spiritualitas yang ujungnya adalah ketika orang sakit sembuhnya bukan karena medis, tapi karena dia bertobat. Tapi ketika dia mau memaafkan orang lain, orang yang selama ini benci, sering jahilin segala macam, tapi dia memaafkan. Itu obat-obat semua tuh. Ketika kemudian dia minta maaf sama orang tua, minta maaf sama suami. Karena problem suami ada di istri, problem istri ada di suami. Nah inilah bagaimana kita memahami tadi itu insan kamil, insan yang sempurna. Apa itu insan sempurna? Ya ternyata emang kita dituntut Allah menjadi orang yang memang seperti malaikat. Ya. Nah, apa itu malaikat? Ya ini nggak punya rasa marah. Nah, nggak punya rasa marah lagi. Marahnya ketika Islam dihujat, itu pun juga dengan cara-cara yang sopan ketika kita meluruskan lagi lah gitu kan. Nah, kalau kita masih gampang marah segala macam, nah kita ternyata emang tadi kita banyak maksiat, hati kita kering, baca Quran kita nggak sampai dalam hati, sholat kita nggak sampai dalam hati kita. Jadi kita sholat, puasa, zakat, ternyata zakat itu nggak mensucikan hati kita, tidak murnikan hati kita. Nah ini yang mau nggak mau memang tadi tuh, ya solusinya zikir. Solusinya adalah zikir, kita banyak istighfar, sampai nangis sama Allah, dan kita berjanji bahwasannya ya Allah, saya nggak akan mengulangi lagi kesalahan saya berjanji saya akan hijrah, saya berjanji tobat dan saya tidak akan mengulangi lagi melakukan dosa-dosa yang ada gitu kan, ngomongin orang, hibah sama orang, dan kemudian ya tolong beri petunjuk ya Allah, saya serahkan hidup saya, mati saya, hidup saya gitu kan, ibadah kita, sholat kita hanya untuk Allah. Nah gitu tuh Bu, jadi yang kita kejar ini sekali lagi bukan prestis menjadi orang hebat, menjadi seorang organisator yang hebat, jadi politisi, enggak. Yang kita kejar adalah
apa namanya ke Allah. Kalau ada masalah, doa. Kalau ada masalah, udah doa, doa terus sholat. Kan udah ada paketnya tuh. Kalau kita bingung, istiqoroh. Kalau kita masalah nggak henti, berarti kita banyak maksiat, maka sholat taubat. Rezekinya agak kurang, sholat duha. Kita mau Allah muliakan, kita diangkat derajatnya, sholat tahajud. Nah, orang hebat itu orang cinta Allah, orang yang mengurangi tidurnya, orang yang mengurangi lisannya, nggak banyak omong. Omong boleh tapi yang bermanfaat. Nah, orang hebat itu orang yang kaya tapi dia hidupnya sederhana. Uangnya bukan buat dia tapi buat orang lain segala macam. Intinya adalah orientasinya harus diperkuat lagi hanya untuk menggapai ridho Allah. Bismillah itu. Nah, kalau kita ada kayak gitu tuh, insya Allah nanti energi positif kita itu apa namanya akan terserap orang lain. Wah, masya Allah nih deket si Mbak Fitri, kita jadi pribadi yang bersemangat, menjadi pribadi yang istiqomah, pribadi yang sederhana. Nah kan kiada-kiada kita seperti itu tuh, Ustadz Rahmat Abdullah, almarhum, Ustadz Hilmi Aminuddin, orang-orang yang sederhana. Kalau teman-teman tahu Ustadz Hilmi itu tampangnya kalau orang belum pernah lihat itu datang ke rumahnya kayak tukang kebun, itu sederhana orangnya, nggak mau tampil di publik segala macem. Ustadz Rahmat juga sama, kalimat-kalimat dakwahnya penuh cinta segala macem. Nah, di antara kita perlu tuh ada yang kayak gitu tuh, baik yang ikhwan maupun yang akhwatnya. Gitu, Mbak Fitri. Bismillah. Pokoknya kita berdoa terus. Kuncinya doa. Terima kasih Bang atas masukan-masukannya ya. Monggo Teh Amira. Kemana Teh Amira? Ya, pokoknya kita bergerak menjadi insan kamil. Manusia sempurna. Apa manusia sempurna itu? Seperti malaikat. Nah, justru gini. Malaikat sama Nabi Muhammad lebih mulia mana? Malaikat. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Padahal secara penciptaan lebih mulia malaikat. Malaikat dari nur kan itu kan, cahaya. Tapi kita dari tanah. Tapi kenapa Nabi Muhammad bisa lebih mulia? Karena dengan segala potensi yang rendah itu dia bisa menghasilkan satu potensi yang luar biasa. Nah, itulah Nabi Muhammad. Nah, kita belajar Nabi Muhammad gitu kan, orientasinya tadi karena orientasi satu, dia hanya Allah aja udah. Nanti kalau kita udah bertakwa ya, bertakwa itu artinya kita terus meningkatkan kecintaan kita, ketakwaan kita, kepatuhan kita dan meninggalkan segala hal yang kita nggak suka. Maka tadi itu udah Allah jamin tuh dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Kalau kita bertakwa maka Allah yang nanti akan memberikan kita ilmu. Total kita punya ilmu ini ilmu hakikat ya. Total kita punya pemahaman, oh iya, oh hidup seperti ini loh, oh ini, oh kayak gini. Nah itu dari Allah tuh yang ngasih tuh. Nah kalau kita bertakwa dan tawakal, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Nggak usah takut. Allah yang jagain keluarga kita nanti. Gitu kan. Gitu tuh kira-kira. Silakan yang lain. Ada yang mau sharing? Satu dua lah. Satu dua orang yang mau sharing. Insya Allah. Oh itu Teh Amira udah hadir lagi tadi mental kayaknya. Oh bentar lagi. Ya, ada yang mau sharing? Nah nanti yang tadi saya bahas itu nanti jadi nanti kajiannya banyak tuh. Jadi hidup organisasi. Organisasi hidup. Oh ini berkembang. Nah kalau berkembang semua, insya Allah tuh akan jadi satu peradaban yang luar biasa. Gitu. Ya itu akan melampaui itu teman-teman. Waalaikumsalam. Afwan banget. Barusan malah menghilang sebentar. Ya, Ini gimana mungkin teh? saya tadi Ada ketinggalan kali ya. Ini kan ada teman-teman saya di sini nih, baru-baru banget, masih unyu-unyu gitu. Mungkin eh, minta penjelasan sedikit mengenai ini di luar topik kali ya, tapi nyambung sih sebenarnya. SMI seperti itu. Kemarin kan pada tanggal 24 Desember itu waktu pelantikan itu kan kebetulan kami sedang mengadakan uji kom. Itu teman-teman juga menyaksikan waktu Bu Fida memberikan pengarahan itu dari tim saya itu. Alhamdulillah teman-teman banyak bertanya, SMI itu apa benda yang kayak gimana? Kok rame ya? Itu rame ya gitu kan. Kayak gitu waktu sambutan Teh Ginda gitu seperti itu. Mungkin seperti itu kan sih ya, garis besarnya gitu teman-teman. oke.
Ya, jadi memang sekali lagi eh, SM ini adalah organisasi sayapnya PKS resmi nih. Kan di sana sekarang ini macam-macam ya. Dulu ada Unimik. Unimik itu saya salah satu pendiri dan penggagasnya sama Dr. Iqbal sama almarhum Pak Aryo. Unimik itu bukan sayapnya PKS, tapi dia organisasi Serikat Pekerja Migran Indonesia. Ada lagi LSM, ya, ada lagi apa namanya macam-macam lah. Insya Allah semuanya baik lah. Tapi kalau khusus SMI, memang dia resmi nih. Satu-satunya organisasi resmi tentang pekerja migran itu adalah SMI yang langsung di bawah naungan partai PKS, di bawah naungan PKS. Pengurusnya adalah pembinanya adalah bahkan Presiden PKS. Nah, ketuanya sekarang adalah Mas Ribut ya dari Ponorogo. Dia adalah mantan pekerja migran dari Jepang dan hari ini beliau adalah salah satu anggota dewan di Ponorogo, ketuanya. Kemudian timnya ada lagi Ustadz Nurholis dari Cirebon, beliau juga dari mantan PMI dari Arab Saudi dan eh, beliau juga hari ini jadi anggota dewan di Cirebon. Nah, yang pengurusnya ada yang di tingkat lokal di Indonesia dan juga yang di negara tujuan di Hong Kong, Malaysia dan seterusnya. Apa orientasinya? Orientasinya kita ada 4 ya. Satu sebagai organisasi pembinaan, nah makanya hari ini kita ngebahas tentang kaderisasi. Kemudian sebagai organisasi pemberdayaan ekonomi sosial, ya, dan juga sebagai organisasi perjuangan dan sebagai organisasi politik. Ya, kira 3 itu tuh. Nah, kita berharap besar melalui organisasi SMI ini, maka secara kuantitas anggota bisa berkembang dan bahkan bukan hanya jumlahnya tapi juga kualitasnya berkembang. Ya, tadi seperti yang saya bahas tadi, berkembang itu ya berkembang keislamannya, kualitas keislaman, keimanan gitu kan, kemudian kualitas keilmuan kita tentang apa namanya peradaban, tentang dunia gitu kan, tentang teknologi dan seterusnya lah. Nah, itu tentang pembinaan. Nanti ada organisasi. Yang kedua adalah tentang eh, pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu nanti ada sosial, ada ekonomi, bagaimana teman-teman pekerja migran ini, baik yang di negara tujuan maupun yang nanti kembali ke asal, ke Indonesia, teman-teman bisa berkembang, apa namanya, setelah punya tabungan, punya modal segala macam, bisa berkembang tuh. Berkembang menjadi entrepreneur, jadi pengusaha, dan kemudian bisa bantu orang lain. Karena mental kita adalah bukan hanya kita dibantu orang lain, tapi kita harus bantu orang lain. Yang ketiga sebagai organisasi politik, karena memang banyak masalah-masalah pekerja migran ataupun masalah di desa-desa, di kampung, ini akan selesai dengan politik sebagiannya gitu kan. Dengan politik. Itu kira-kira, jadi kita harapin memang SMI di Hong Kong ini bisa merekrut sebanyak mungkin para pekerja di Hong Kong untuk bergabung sebagai tempat kita belajar, tempat kita ngumpul, tempat kita berkembang, Potensi lah istilahnya gitu ya, potensinya gitu. Dengan iya. kita punya visi yang besar. Nah, tepat ini. Dan insya Allah ya, sebaik-baik organisasi adalah organisasi Islam. Sebaik-baiknya, sama kasih contoh. Organisasi paling tua di Indonesia adalah NU dan Muhammadiyah. Kenapa? Karena Allah yang jagain. Kenapa Allah yang jagain? Karena ketika para pemimpin-pemimpinnya, para pengurus-pengurusnya juga menjaga keikhlasan, menjaga orientasi hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau organisasi tanpa basisnya Islam, tanpa basisnya nilai-nilai keislaman, dipastikan akan cepat hancur. Karena apa? Yang ada adalah ambisi pribadi, ya, merasa pinter sendiri, merasa benar sendiri, atau dia merasa ingin memanfaatkan organisasi ini untuk kepentingan dia sendiri, kepentingan dia pribadi. Kalau dia nggak sesuai, dia keluar. Ya, nggak boleh kayak gitu. Organisasi itu tumbuh bersama, berkembang bersama, harus menderita bersama. Insya Allah di balik penderitaan kita itu nanti akan ada kebahagiaan yang luar biasa, pasti. Nah, Dan itu kan bukan sama. hanya di Hong Kong ya Bang ya. Jadi kalau kita ada permasalahan di Indonesia pun mungkin bisa saling membantu ya. Keluarga Ya, misalkan atau betul. Itu nanti apa gitu, keluarga para makanya PMI yang di Hong Kong atau betul misalkan betul masalah-masalah
bisa menjadi konsultan juga ya di sini ya, Ya, konsultasi itu tadi juga yang ya. ketiga ya, sebagai organisasi, sebagai advokasi. Nah, nanti ada tuh teman-teman, nanti ada pelatihan advokasi, bagaimana cara menangani kasus, ya, kemudian secara pribadi ataupun kita bantu orang lain. Nanti akan diajarin tuh. Pokoknya panjang nih, pokoknya teman-teman jalin aja, jalanin, sabar, jalanin. Panjang memang, panjang dan harus terus belajar, belajar. Nanti yang dibelajar banyak tuh, materi tadi hukum ya, ada hukum. Oh, dinikmatin aja, Bismillah. Itu cara apa namanya, cara Allah meningkatkan derajat kita dengan cara seperti ini. Ya, kita aktif di satu organisasi yang organisasi itu punya visi bagus dan punya jaringan Kayaknya bagus. wawasan kita bertambah. Oh, Ada pasti insya pengetahuan Allah, baru. pasti insya Allah gitu kan. Dengan tadi itu, dengan catatan kita ikhlas, kita sabar. Ya, kalau kita ikhlas, nanti Allah yang akan berikan ilmu-ilmu yang luar biasa lah. Allah akan kasih rezeki yang luar biasa. Sabar aja, nggak usah buru-buru. Kalau nanti teman-teman jadi pengurus Istiqomah, pun sabar. konsisten ya Bang ya. Istiqomah, Nah, betul, konsisten. betul, betul, Betul. betul, Dan bergaul dengan orang-orang yang baik gitu aja. betul. Itu insya Allah teh, seperti itu kira-kira tuh. Mungkin untuk next ya, kalau kita sudah ada program, mungkin nih malam ini setelah yasinan boleh sama-sama kita bahas ya Bang ya, Mhm. programnya gitu kan, apa mungkin nanti ada salah satu orang yang tugas sebagai di klub misalkan gitu kan untuk persentase bagaimana visi misinya program ini supaya teman-teman itu kan memang kodarullah di sini kan kita hanya minggu saja hari liburnya Sabtu sama Senin juga Senin sampai Sabtu juga kadang ada kelas masing-masing gitu kan. Jadi mungkin kalau boleh diusulkan nih kepada ketuanya malam Jumat itu ya selain kita dapat materi dari Bang Rusdi atau dari para ustadz yang lainnya mungkin nanti next ada pembahasan mengenai program-program gitu kan. Boleh. Seperti itu mungkin ada masukan dari negara lain apabila ada kekurangan mungkin ya bisa dikupas ya dan teman-teman ini yang baru bergabung kebetulan ada teman-teman saya kan belum paham gitu kan. Belum Hmm. berorganisasi juga bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain walaupun punya apa ya punya komunitas di tempat lain tidak tidak apa ya tidak bukan tidak boleh untuk bergabung juga gitu mungkin silahkan gitu kan untuk mengikuti program-program SME mungkin seperti Hmm. itu ya Bang Rosti. Betul, betul. Ya, nanti kita sampai dengan 14 Februari ini kita kajian biasa dulu aja. Nah, Baik, kita betul, betul. karena kita nanti kan pemilu ini harus fokus nih, karena ini waktu yang sangat mahal nih. Oleh 48 hari ke depan nih waktu sangat mahal. Nah, kita pokoknya konsolidasi sambil nanti apa namanya, nyari ide-ide. Nah, nanti soal tuh setelah 14 Februari, tapi juga termasuk juga kita bisa juga disusikan bagaimana nanti program buat Ramadan. Yang terdekat itu Ramadan dan Idul Fitri ya. Ya Ramadan itu Eh, pertengahan gitu. Nanti itu insya Allah kegiatan juga banyak tuh. Nanti baru setelah Ramadan kita apa namanya, bikin program yang lebih panjang lagi nih. Minimal program itu aja tuh. Satu program buat pemilu, ini kita punya program apa. Yang kedua program buat di Ramadan apa. Jangan pendek dulu aja, Baik, nanti baik. sambil karena ini Betul. baru ya. Nanti kan baru ini kan teman-teman biasanya ada proses saling memahami tuh antar karakter masing-masing. Syukur-syukur kalau Betul. udah paham gitu kan. Ya satu kan kadang speednya tinggi nih, speednya cepet, yang satu speednya sedang, satu speednya lambat. Nah, yang gitu-gitu perlu tuh. Nah, terus sering jalan bareng, saling, oh iya ternyata nih Bunda Mira begini karakternya. Oh, Mbak Fitri, Teh Fitri begini karakternya. Nah, itu perlu. Jadi kita insya Allah akan saling memahami sehingga dalam dalam bergerak nanti Saling eh, melengkapi juga. saling melengkapi, saling menguatkan. Insya Allah kalau Iya. kita udah jernih hatinya, udah bersih orientasinya, itu enak. Pokoknya kita nggak gampang marah, nggak gampang emosi, nggak gampang baperan. Kita yang ada positif, oh begini, gitu kan. Oh begini, begini. Insya Allah mudah-mudahan, oh dia nggak apa-apa. Ya berawal dari niat aja ibadah aja terus niat Nah, jalan aja. betul, betul, betul. Itu kira-kira malam ini ya. Nanti kita minggu depan, kalau mau dibikin program raker boleh juga tuh. Minggu depan ini aja raker buat agenda pemilu dan agenda buat Ramadan kita bahas itu. Jadi minggu depan nggak ada materi khusus.
Ya nanti diskusi aja aja. bakal kita kita diskusikan programnya dulu. Kalau memang sudah ada program baru kita kupas saja gitu. Nah, Enaknya boleh. seperti itu. Kita ngikut aja. Iya. Jadi bahasannya kena gitu ke titik yang kita Betul. tuju gitu. Hmm. Begitu sih Nah, kalau dari saya. nah segini ya nanti. Nah, untuk pencerahan nih sebelum kita tutup ya. Saya dulu waktu awal-awal saya di mahasiswa tuh, eh, pembimbing itu nanti orang yang paling dituakan, eh, dia tuh ini tuh minjemin bukunya. Banyak tuh, saya dulu kasih 10-20 buku, dia baca nih. Gitu. Setelah itu nanti tergantung tuh, ada orang yang ini lebih pas dia tentang keislaman atau tentang ekonomi, tentang ini. Setelah itu nanti tugas dia adalah merangkum dan mempresentasikan. Nah, itu bisa juga tuh seperti itu nanti programnya, di program di luar ini ya gitu. Teman-teman nanti dipaksa, karena harus dipaksa baca sehingga teman-teman nanti bisa bisa jadi ahli lah. Dari buku-bukunya bisa kita buku-bukunya atau tema-temanya bisa kita kita apa namanya kita susun segala macam, sehingga nanti kalau ada training teman-teman udah bisa belajar tuh mulai dari jadi moderatornya dulu, nanti jadi naik lagi sekian bulan naik jadi ngisi materi, terus setahun kemudian jadi ngisi materi dan seterusnya. Banyak lah insya Allah. Yang penting sabar insya Allah. Itu mungkin dari saya lebih Untuk kurangnya. pengejaran paket ABC juga bisa ya Pak? Bisa, bisa. Iya kan? Pokoknya nanti kalau kalau udah begini nanti banyak ide lah. Banyak ide ntar. Insya Allah. Jalanin. Tinggal ntar dipilih mana yang prioritas gitu kan. Mana yang program tahunan, program semesteran. Karena kalau udah banyak ide nanti kan tetap kita harus milih mana yang paling prioritas gitu. Mana yang menjadi tanggung jawab utama kita. Teman saat ini nanti. Ya, itu mungkin dari saya. Mohon terima kasih Abang Rusdi atas temanya dan saran-sarannya, pencerahannya serta jawaban-jawabannya ya. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, tadi saya sebentar. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, Bang Rusdi sebagai materi dan partisipan semua yang telah hadir. Alhamdulillah, Teh Fitri, terima kasih banyak juga untuk fasilitasnya, Hotelin yang selalu membantu menyediakan untuk acara setiap malam Jumat ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada tadi belum hadir ya Mbak Artem, Bu Endang. Selamat kepada kepengurusan Hong Kong, SMI Hong Kong yang sudah terbentuk pada tanggal 24 Desember Ahad 2023 sebagai ketua TVC. Semoga amanah yang diemban bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa membantu teman-teman yang lain juga keluarga kita sendiri. Selamat juga kepada Mbak Artem sebagai sekretaris. Kalau terima kasih sudah mau menerima menjadi sekretaris ya. Kemudian kepada Bu Endang juga selamat. Allah mudahkan segala kegiatannya nanti. Insya Allah kita bisa bersama-sama guyub rukun sauyunan kalau orang Sunda bilang wah berkah, kita niat sama-sama niat ibadah. Ini semua adalah bonus dari Allah karena tujuan kita sejatinya adalah mencari nafkah ya. Tapi Allah berikan lagi tambahan derajat kepada kita dengan tugas-tugas dan ilmu-ilmu yang seperti ini. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Bang Rusdi mungkin mau ditutup dengan doa sama Bang Rusdi? Doa aja, doa penutup majlis saja ya. Nah. Sama saya sama Bang Rusdi. Silakan. Doa kafaratul majelis aja katanya tuh. Oh Kayaknya iya. udah Baik. jalan kan Baik. di luar. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah sama-sama kita bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, kesempurnaan milik Allah, kekurangan hanya milik kami. Terima kasih banyak. Allah tetapkan istiqomahan dan sampai jumpa Kamis depan malam Jumat dengan tema yang lebih luar biasa lagi. Pak Rusdi, terima kasih banyak. Selamat istirahat kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.